Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkatnya bencana banjir karena kekeliruan solusinya. Selama 77 tahun terfokus pada sungai. PUPR siapkan tanggul pengendali banjir di Manado. Nah, ini banjir yang belum lama ini di Manado. Ini berita 30 Januari tahun 2023. Saya tanggapi tanggal 31 Januari 2023. Ini sebagai evaluasi atau koreksi dari saya, ahli hidrologi. Ini selama ini 77 tahun acuan ini yang digunakan metode pengendalian banjir. Nah, itu modulnya, acuannya. Pada dasarnya kegiatan pengendalian banjir adalah suatu kegiatan yang meliputi aktivitas sebagai berikut. Nah, ini selama ini aktivitasnya. Mengenali besarnya debit banjir. Nah, ini debit banjir kala ulang. Jadi banjir yang terjadi di Manado contohnya itu debit kala ulang berapa. Kemudian mengisolasi daerah genangan banjir. Nah, ini membuat tanggul ya, seperti yang disampaikan oleh PUPR tanggal 30 Januari 2023. Manado akan dibuat tanggul atau turap pancang beton. Nah, ini contoh ya, contoh penanganannya. Nah, ini yang ditangani ini dampak genangannya, banjirnya itu sendiri, debitnya akan datang terus karena banjir itu adalah peningkatan debit. Solusinya penurunan debit. Nah, nanti saya akan jelaskan di belakang kronologi terjadinya banjir. Kemudian mengurangi tinggi elevasi air banjir. Nah, ini elevasi di sungai yang diturunkan. Ya, normalisasi sungai, pelebaran, kemudian pengerukan. Nah, ini sodetan. Sodetan ini dilakukan bulan-bulan ini juga, sodetan Ciliwung. Nah, seperti itu selama ini karena patokannya tadi pengendalian banjir. Kegiatannya 3 ini. Kegiatan ini tidak menurunkan debit banjir. Jadi banjir akan datang terus. Nah, ini contohnya meningkatnya kejadian bencana di Indonesia. Ini dari tahun 2002 sampai 2020. Ini 2002 86 kejadian, ini meningkat terus, debit banjirnya meningkat terus karena tidak ditangani selama ini. Yang membuat debit banjir meningkat itu tidak ditangani. Yang ditangani hanya dampaknya saja. Dampak banjirnya, genangan tadi. Nah, saya buat video, ini linknya, penyebab banjir dan solusinya ada di KLHK, bukan di PUPR, bukan di sungai. Nah, ini yang saya katakan tadi, selama 77 tahun penanggulangan pengendalian banjir itu ada di PUPR, di sungai terus yang dikerjakan. Ini hasil penelitian sangat benar, Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Surakarta. Restorasi Das Ciliwung. Ini penelitinya, nggak saya sebutkan. Ini benar. Ini rekomendasinya dalam restorasi Das Ciliwung tadi dalam penelitian, perlu perubahan paradigma dari mengalirkan drainase konvensional menjadi meresapkan. Jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Jadi dari mengalirkan menjadi meresapkan. Kemudian dari mengelola sungai, ini masih drainase konvensional, menjadi mengelola daerah aliran sungai. Nah, seperti ini berubah menjadi pengelolaan DAS. Inilah yang benar sesuai Permen Kehutanan nomor 61 tahun 2014, jadi meresapkan run-off. Run-off itu
dikurangi nilai koefisiennya menjadi infiltrasi yang lebih besar. Nah, ini undang-undangnya nomor 3 tahun 2022 Kota Spoon tentang ibu kota negara. Jadi diresapkan, hujan itu harus diresapkan seperti spoon. Nah, kemudian ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12 tahun 2014, lampiran 1 pada halaman 3. Nah, ini yang dievaluasi oleh PUPR dengan Kepmennya tadi. Konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir dan juga longsor. Nah, inilah selama ini 77 tahun ini kita malah menciptakan kekeringan, banjir dan juga longsor karena kebijaksanaannya drainase konvensional tadi, drainase yang membuang hujan. Nah, ini sudah dievaluasi oleh Kementerian PUPR, ini salah. Tapi ini juga sampai tahun ini belum dilaksanakan. Yang benar seperti ini, sesuai dengan Peraturan Menteri yang sama nomor 12 tahun 2014. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalirkan secepatnya ke sungai. Nah, tadi kan bikin sodetan, bikin normalisasi. Namun diusahakan meresap ke dalam tanah. Nah, itu infiltrasi atau resapan. Guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak. Mutlak itu udah nggak bisa ditawar lagi, harus dilaksanakan. Di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia. Ini ada di halaman 4. Kemudian Permen Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, koefisien aliran tahunan lebih kecil dari 0,3. Ini kalau das dalam kondisi baik, ini koefisien run-off-nya tahunan ini harus 0,3. Kondisi sekarang run-off-nya 0,7. Nah, ini harus dibalik. 0,7 itu menjadi infiltrasi dan 0,3 itu menjadi run-off-nya. Itu baru banjir akan menurun, bahkan mungkin malah menghilang. Ini teori distribusi air hujan di bumi, sumber dari Food and Agriculture Organization 1985. Perbandingan infiltrasi terhadap runoff 0,75 dibanding 0,25. Nah, ini sinkron sama dengan Permen Kehutanan tadi. Berarti ini yang benar. Ini dari internet. Ketika tanahnya permeable, jadi yang bisa meresap, air diserap melalui infiltrasi dan tidak terjadi banjir. Nah, ini terbukti juga secara patokan ini ya, kriterianya apa, filosofi ini. Jadi hujan harus diresapkan karena hujan itu tetap. Nah, ini logika pikir seorang hidrologi atau saya sendiri. Ini ada videonya, bisa dilihat dengan judul itu. Saya ulang lagi ini video saya. Ini kronologis terjadinya banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logika berpikir seorang hidrologi. Kenapa banjir? Banjir itu akibat adanya peningkatan debit. Peningkatan debit karena koefisien run-off meningkat. Koefisien run-off meningkat sebab kerusakan das. Bagaimana solusi banjir? Penurunan debit. Bagaimana menurunkan debit? Penurunan koefisien run-off. Bagaimana menurunkan koefisien run-off?
pemulihan das. Pemulihan das adalah solusi banjir dengan Gerakan Nasional Pemulihan Das. Programnya sudah ada. Ini bukti ribuan das rusak, negara rugi ratusan triliun tiap tahun. 2145 das perlu dipulihkan. Nah, itulah informasi dari saya, seorang hidrologi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.